Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar? Di Rohis Talk, Rohis cek 1, 2, 3, 4. Yeay, Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman sahabat Rohis yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT dan tentunya selalu mendapatkan bimbingan ya dari Allah SWT. Kita selalu berdoa juga semoga selalu sehat, baik jasmani, baik rohani dan semuanya ya dalam kehidupan kita. Dan tentunya jangan lupa bahagia ya, untuk menjaga iman kita, imun kita juga ya. Baik, alhamdulillah. Baik sahabat Rohis, Masya Allah luar biasa. Kita kembali lagi di Rohis Talk ya, ke-12 ya. Alhamdulillah ya, ternyata sudah di 12 episode ya di Rohis Talk ini, alhamdulillah. Ya, sebelum berlanjut ke Rohis Talk yang ke-12, kami akan sedikit info teman-teman sahabat Rohis. Insya Allah akan ada OR ya, atau Open Recruitment dari Forum Silaturahim Rohis atau DKM Bogor ya, Kota Bogor atau FSRB. Bagi teman-teman sahabat Rohis yang keren-keren, kece badai ya, yang solih-solihah, yang ingin bergabung atau ingin tahu ya, mudah-mudahan udah tahu ya, karena kita udah melakukan podcast keberapa ya, itu sampai ke-12 ya pasti. Teman-teman, pengurus baru tahun 2021 ini ya, pengurus Rohis SMA dan sederajat ya di Kota Bogor tentunya teman-teman. Insya Allah ini deadline-nya sampai tanggal 29 Desember 2020 ya, 29 Desember ya, tolong dicatat ya teman-teman. Ini cukup teman-teman nanti daftarnya lewat link ya, atau bisa diisi di https://2 tinyurl.com tinyurl.com kemudian / lagi daftar FSRB 21. Cukup dengan klik link tersebut teman-teman. Nanti mungkin linknya akan dituliskan nanti di bawah podcastnya nanti ya, mungkin ya itu, atau bisa nanti ada CP-nya teman-teman atau kontak personnya Kak Hafid dan Kak Fatim ya. Bagi teman-teman yang ingin berkontribusi kebaikan yang lebih, insya Allah ya ada manfaatnya di FSRB, silakan bergabung teman-teman. Itu hanya sekedar info ya teman-teman. Baik, kita kembali lagi ke podcast Rohis Talk ke-12 ya. Sekarang temanya yaitu PFP, peran, fungsi, dan potensi Rohis apa aja ya. Nah, jadi kita akan membahas seputar peran, fungsi, dan potensi Rohis. Kira-kira apa ya? Ini akan dibahas oleh pemateri kita kali ini. Insya Allah akan disampaikan oleh APH ya, KPH. Kepada APH tidak berpanjang kata lagi, kami persilakan APH untuk membahas ya peran, fungsi, dan potensi atau PFP Rohis apa aja sih ya. Silakan kepada APH. Ya, oke. Terima kasih Kak Hafid ya. Ya, sebenarnya kenapa di Rohis Talk ke-12 ini mengangkat Masya Allah judul ini ya, sebenarnya karena mungkin sekarang emang zamannya atau masa-masanya ini ya, pergantian kepengurusan ya di Rohis sekolah ya. Mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang sedang berlangsung gitu ya, sedang rangkaian kegiatan regenerasi atau pergantian pengurus itu, atau bahkan ada yang sudah ganti nih ketua barunya sudah ada terpilih. Jadi sebenarnya ya tema ini dipilih karena sekarang tuh sedang hangat-hangatnya mungkin ya dalam pergantian estafet kepemimpinan di Rohis sekolah gitu. Jadi saat
sudah berganti kepengurusan, pasti yang akan dilakukan nih kalau misalnya dalam manajemen organisasi gitu ya, pasti yang pertama itu dilakukan adalah perencanaan ya. Perencanaan Rohis atau DKM ini bisa diawali dengan apa aja sih PFP organisasi gitu. Jadi kita tuh sebagai organisasi Rohis, ekskul Rohis, itu harusnya di awal kepengurusan ini adalah mencari tahu gitu ya, apa saja peran, fungsi, dan potensi dari Rohis kita gitu. Nah, terus gimana cara taunya? Nah, kalau peran dan fungsi ini sebenarnya sifatnya itu sudah ada. Sifatnya itu given gitu, jadi sudah kita dapatkan sebelumnya harusnya gitu ya. Jadi biasanya kedua hal tersebut udah ada di ADART Rohis gitu. Kalau yang ada ADART-nya ya, kalau misalnya belum ada mungkin bisa ditanyakan ke ya semacam badan legislatif lah di Rohis gitu ya. Kalau misalnya di pemerintahan gitu kan, pasti presiden itu bertanggung jawab kepada badan legislatif, itu ke anggota DPR gitu ya. Nah kalau di Rohis mungkin ada tuh yang disebut Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina atau apa gitu ya. Silakan minta kepada semacam badan legislatif itu arahan-arahan untuk Rohis saat ini gitu ya. Misalnya yang kemarin pernah dibahas tuh membantu untuk meningkatkan nilai agama gitu ya. Nilai agama misalnya gitu, membantu para pengurus untuk mendapatkan nilai agama yang baik gitu ya, atau pemahaman pelajaran agama Islam yang baik. Nah itu mungkin bisa ditanyakan. Jadi itu tinggal kita tanya kepada orang-orang tersebut gitu ya, termasuk pada pembina Rohis atau guru agama, mungkin bisa ditanyakan. Jadi itu nggak usah kita bikin atau kita ngarang-ngarang gitu ya, tinggal kita tanyakan saja gitu kepada Dewan Pertimbangan Rohis atau Dewan Pembina Rohis gitu ya, bisa ditanyakan. Nah, jadi PR kita tuh selain menanyakan itu adalah sebenarnya yang potensi. Jadi kalau peran, fungsi, dan potensi itu, peran dan fungsinya sudah ada, tinggal kita cari tahu ya di file-file sebelumnya gitu ya, misalnya ada ART atau misalnya dari kakak kelas atau gimana. Nah kalau potensi ini harus diupdate setiap tahun gitu. Jadi di satu sisi peran dan fungsi ini setiap tahun itu selalu sama gitu ya. Misalnya di ADART kan tujuan Rohis atau peran Rohis, fungsi Rohis itu kan pasti gak akan berubah gitu ya, kecuali ada amandemen. Nah kalau potensi ini harus diupdate setiap tahun, nggak bisa tinggal lihat yang kakak kelas sebelumnya lah gitu, nggak bisa tuh, karena setiap potensi itu selalu berubah tiap tahunnya gitu ya. Contohnya saya nih, waktu menjadi koordinator bidang di Rohis saya, itu saya tuh menemukan potensi baru gitu, yaitu terpasang loudspeaker gitu ya di tiap kelas dan bisa di broadcast dari satu ruangan di sekolah gitu. Jadilah saya bikin yang namanya kultum radio gitu. Jadi kultum seolah dari radio gitu, padahal mah sebenarnya cuma dari speaker doang gitu, dari satu ruangan di broadcast ke kelas-kelas gitu. Sebenarnya kalau sekarang sudah banyak mungkin ya, tapi kalau dulu tuh pesangkatan saya tuh baru pertama kali ada di waktu saya kelas 11, waktu saya menjadi pengurus Rohis gitu. Nah itu potensi itu saya temukan dan akhirnya saya jadikan sebuah program Rohis gitu. Jadi nah potensi ini harus berasal dari analisis kondisi Rohis yang saat ini kita rasakan atau kita temui gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah dengar SWOT ya, SWOT gitu ya, itu kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Nah itu bisa menggunakan metode tersebut. Jadi strength itu adalah kelebihan yang berasal dari internal organisasi, weakness adalah kekurangan yang berasal dari internal organisasi. Kalau opportunity itu kelebihan yang berasal dari eksternal organisasi, sedangkan threat adalah kekurangan yang berasal dari eksternal organisasi. Jadi SW itu internal, OT itu eksternal dari luar Rohis gitu ya. Sedangkan SO itu positif gitu ya, kelebihan, sedangkan WT itu adalah negatif atau kekurangan yang ada gitu. Nah, tadi contohnya kalau misalnya adanya speaker di kelas-kelas itu adalah opportunity ya. Jadi itu bukan berasal dari Rohisnya, tapi dari luar organisasi Rohis. Ada peluang yang bisa kita raih dan kita manfaatkan sebagai program kita gitu. Jadi nah ini banyak
Intinya sih kita membuat daftar gitu ya, dari strength ini apa, weakness ini apa, opportunity itu apa, terus threat itu apa. Jadi kita buat daftarnya, terus dari situ kita cari nih program apa yang bisa dengan adanya strength ini dan opportunity ini, kita apa nih programnya gitu. Terus kita bagaimana caranya peluang-peluang yang ada, opportunity yang ada itu bisa menutup kelemahan atau weakness yang ada di Rohis gitu. Terus bagaimana caranya kelebihan yang ada di Rohis itu bisa menutup ancaman atau threat yang ada di luar Rohis gitu. Jadi intinya potensi ini kita buat di awal kepengurusan gitu ya, supaya kita bisa merencanakan jauh ke depan dan bisa tepat sasaran gitu. Jadi Rohis tuh orang strength-nya apa, programnya apa. Jadi secara organisasi kita akan lebih tertata dengan perencanaan yang baik. Mungkin itu Kak Hafid ya buat organisasi, semoga bermanfaat. Mungkin dari Kak Hafid ada tambahan atau pendapat? Oke, terima kasih KPH telah menjelaskan panjang lebar tadi. Kita akhiri saja mungkin penjelasan tentang fungsi, peran dan juga potensi tadi ya, yang telah dibahas oleh APH tadi. Terima kasih kami ucapkan kepada kru tugas di Rohis Talk. Allahu Akbar. Terima kasih kami ucapkan. Allah atas juga wa atubu ilaihi wa barakatuh.